Bagaimana cara bertawasul yang betul? Nah, ini kebanyakan orang yang tidak paham. Aduh, tawasul itu bagaimana ya? Nah, ini tata caranya adalah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjawab tentang salah satu pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang bertanya tentang tawasul ya. Apa sih tawasul itu dan bagaimana tata cara tawasul yang betul yang diajarkan oleh para ulama kepada kita? Dikarenakan tidak juga sedikit kalangan para ustadz yang menganggap bahwasannya tawasul itu sebuah perbuatan yang syirik dan orangnya dikatakan musyrik dan itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tawasul dan dalil-dalil apa itu tawasul dan bagaimana tata cara kita ketika kita bertawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan tata cara tawasul yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan ini saya akan mengambil salah satu sumber kitab yang bernama Kitab Ajwibatul Ghaliyah. Kitabnya seperti ini. Ini adalah kitab jilid yang baru saya jilid kembali. Akan tapi jilid yang aslinya adalah tulisannya seperti ini, Ajwibatul Ghaliyah. Dikarenakan ini jilidnya sudah rusak, kemudian saya jilid ulang. Ini Kitab Ajwibatul Ghaliyah dikarang oleh Al-Habib Zainal Abidin Al-Alawi ya. Ini adalah salah satu ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, menerangkan tentang tawasul. Dari kitab yang saya pegang ini pada halaman 47, dikarenakan Ajwibatul Ghaliyah itu ada beberapa cetakan. Yang cetakannya seperti ini, silahkan Anda simak pada halaman 47. Mungkin di kitab-kitab yang lain ada juga halaman yang mungkin yang berbeda, dikarenakan kitab Ajwibatul Ghaliyah ada beberapa cetakan. Silahkan Anda cari saja pada bab tawasul ya. Di sini ulama menerangkan ma makna tawasul bi ahbabillah. Apa sih yang disebut dengan tawasul kepada para kekasihnya Allah? Nah, di sini dijawab, at-tawassulu bi ahbabillah, tawasul kepada para kekasihnya Allah itu wa ja'alahum wasitatun ilallahi ta'ala fi qada'il hawaiji. Tawasul itu ialah ja'alahum wasitatun ilallahi ta'ala, menjadikan mereka yang sudah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala wasitotun, sebagai lantaran atau sebagai pelantara. Kepada siapa? Ilallahi taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi qada'il hawaiji, di dalam mencapaikan sebuah keinginan atau sebuah hajat. Jadi ini sah-sah saja ya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawasul kepada para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini diterangkan bi annahum ma'abidun wa makhluquna lillah. Dikarenakan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah sebagai hambanya Allah, makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha qad ja'alahum mudhahirun, akan tetapi para kekasih-kekasih tersebut, kekasih-kekasih Allah tersebut, para wali itu mendohirkan atau mengamalkan berbagai macam likulli khairin, setiap kebaikan, wa barakatin, dan keberkahan, wa mafatihun likulli rahmatin, dan para wali dan para kekasih-kekasih Allah tersebut itu menjadi sebuah pembuka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi itulah yang disebut dengan tawasul kepada para kekasihnya Allah. Jadi tawasul itu akan berefek salah satunya jika kita bertawasul kepada para kekasihnya Allah. Seperti siapa? Seperti para nabi, para wali, para solihin. Itu akan berefek dan itu akan mempercepat ijabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
wa mafatihun likulli rahmatin. Karena mereka para kekasihnya Allah itu adalah sebagai pembukanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab ini disampaikan fal mutawassalu fil haqiqati, maka yang disebut dengan tawasul secara hakikat la yas'alu hajatahu illa minallah, tidak meminta sesuatu, tidak meminta hajat sesuatu illa minallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertawasul itu bukan meminta kepada wali, bukan meminta kepada malaikat, bukan meminta kepada nabi, tapi meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara mereka para nabi, keberkahan mukjizat para nabi, keberkahan karomahnya para wali dan lain sebagainya, orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertawasul, kita harus meyakini annallaha wal mu'ti, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikannya, bukan para wali, bukan para nabi, bukan para malaikat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga wal mani'u, Allah Subhanahu wa taala jugalah yang mencegah segala sesuatu. Jadi Allah yang memberikan, Allah juga yang mencegah sesuatu. Jadi tidak ada yang bisa memberi apalagi sampai mengijabah sebuah doa, dan juga tidak ada yang akan menolak sebuah doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengabulkan hajat kita, bukan para wali ya. Jadi mungkin ada salah satu di antara kita yang mengharamkan tentang tawasul, itu pemahamannya mungkin meminta kepada wali, ya nggak boleh. Kalau minta kepada wali itu haram hukumnya. Kenapa? Karena wali pun tidak meminta kepada dirinya, wali pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi yang harus kita yakini, bahwasanya kita itu bukan meminta kepada wali, akan tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan karomahnya para wali, melalui keberkahan doanya para wali. Kenapa? Dikarenakan para wali itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Yang nggak boleh itu adalah bertawasul kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang memang tidak dicintai oleh Allah, bahkan mungkin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seperti orang-orang yang tidak melakukan ibadah, tidak melaksanakan sholat fardu, tidak melaksanakan puasa fardu. Mungkin ini adalah orang-orang yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita tidak boleh bertawasul kepada mereka. Akan tetapi ketika kita bertawasul kepada para walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Kemudian dikarenakan banyaknya orang yang berpendapat bahwasanya tawasul itu tidak boleh, kenapa kita harus bertawasul? Kenapa kita tidak langsung saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini adalah di sini di dalam kitab ini dijelaskan bahwa hukum tawasul, di sini dijelaskan ma hukmut tawassulu bi ahbabillahi taala. Apa hukum tawasul kepada para kekasih-kekasihnya Allah? Dijawab oleh para ulama, at-tawassulu bi ahbabillahi ta'ala, tawasul kepada para kekasih-kekasihnya Allah, minan nabiyyin, seperti para nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian wassolihin, kepada orang-orang yang soleh radhiyallahu anhum. Itu jawabannya adalah jaizun, itu boleh. Silahkan Anda bertawasul kepada para nabi, kepada para solihin yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat masuk akal ya, ketika kita bertawasul kepada para nabi, kepada solihin, kepada para wali. Nah, ini sangat masuk akal dikarenakan apa? Dikarenakan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang memang sudah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memang tidak pernah ibadah, tidak pernah dekat dengan Allah, bagaimana kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang nggak boleh. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertawasul melalui para orang-orang yang soleh, para nabi, itu sangat dianjurkan oleh para ulama. Supaya apa? Supaya hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ilustrasikan tawasul itu seperti ini misalkan ya. Mudah-mudahan ini saya ilustrasikan supaya kita gampang untuk mencerna. Misalkan ada salah satu orang yang memang kita tidak kenal, bahkan jauh, tidak pernah sama sekali berkenalan dengan kita. Akan tetapi orang tersebut membutuhkan kita. Misalkan mau pinjam uang misalkan. Akan tetapi orang tersebut, orang yang tidak kita kenal tersebut, dan dia pun mungkin tidak kenal kepada kita, mengenali anak kita yang dekat sama kita, yang kita sayangi anak kita misalkan. Kemudian orang tersebut ngobrol sama anak kita, aduh gimana ya, saya butuh nih, misalkan saya butuh pinjam uang 1 juta misalkan, ngobrol sama anak kita. Nah, kata anak kita, aduh kalau saya sih gak bisa minjemin,
Tapi kalau mungkin saya bantu untuk minjemin ke bapak saya, misalkan seperti itu, insya Allah nanti saya bantu, saya pinjemin ke bapak saya, nanti saya kasih uangnya, misalkan seperti itu. Nah, kita tuh sebetulnya nggak kenal sama orang yang akan minjam uang kepada kita, nggak kenal. Cuma kita kenalnya sama anak yang kita sayangin. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya. Kemudian anak kita ngomong kepada kita, bicara kepada kita, Pak, ada orang yang butuh uang 1 juta untuk modal usaha, katanya begitu. Terus pinjemin dong, katanya gitu. Ya jaminannya saya lah, seperti itu misalkan. Nah akhirnya karena kita juga menyayangi anak kita, kita kasihan juga sama orang tersebut. Wah ini karena kenal aja nih sama anak saya nih. Kalau nggak kenal, ngapain juga saya nih ngasih orang tersebut, ngasih pinjam orang tersebut. Nah seperti itulah. Akhirnya kita kasihlah uang tersebut kepada anak kita. Kemudian sama anak kita dikasihlah ke orang tersebut. Nah itulah ilustrasi tawasul seperti itu. Karena kan kita juga mungkin kurang pede untuk meminta kepada Allah. Dosa kita banyak, ibadah kita kurang baik. Nah kita minta bantuan doa kepada Rasulullah SAW. Kita bertawasul kepada Rasulullah SAW, kita bertawasul kepada para nabi, kita bertawasul kepada para wali-wali kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam doa sholawat Jibril pun itu ada tawasul. Silahkan Anda lihat di video saya yang berjudul cara mengamalkan sholawat Jibril plus doanya. Di situ ada kalimat Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika. Nah ini memintanya kepada Allah. Inni atawassalu Allahumma inni as'aluka. Ini meminta kepada Allah, bukan kepada Nabi. Wa atawassalu ilaika bihabibika. Dan saya bertawasul kepadamu dengan kekasihmu. Nah, seperti itu. Bihabibika. Wa nabiyika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah. Ini kita bertawasul, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawasul melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah tawasul. Jadi nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan menyampaikan doa tersebut. Ibaratnya, ya Allah, kabulkanlah hajat orang tersebut, misalkan. Itu doanya Nabi untuk kita. Jadi kita tetap meminta kepada Allah melalui perantara keberkahan doanya Nabi, doanya para wali. Misalkan kita memohon misalkan kita minta bantuan, bertawasul kepada para wali. Wahai wali Songo misalkan, mintakanlah kepada Allah. Nah ini kita mintanya kepada Allah. Wahai wali Songo, mintakanlah kepada Allah. Misalkan. Atau mungkin kita juga mengenali makam-makam keramat. Seperti halnya di Tasikmalaya misalkan makamnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan misalkan. Wahai Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ini tidak sesat ya, ini tidak sesat. Kita minta tetap kepada Allah. Wahai Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, mintakanlah kepada Allah. Nah, ini bahasanya. Mintakanlah kepada Allah supaya hajat saya dikabulkan oleh Allah. Nah, itu yang boleh. Kalau kita meminta, wahai Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, kabulkanlah hajatku. Nah, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena itu meminta kepada Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi pun tidak bisa mengkabulkan hajat Anda. Yang bisa mengkabulkan hajat Anda hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita meminta bantuan untuk didoakan oleh para nabi, meminta didoakan oleh para wali dan lain sebagainya. Ini adalah pengertian-pengertian dan ilustrasi tawasul yang mungkin harus kita pahami sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah mengharamkan tawasul kepada orang-orang yang suka mengamalkan amalan tawasul. Kemudian adakah dalil-dalil atau contoh tawasul itu diperbolehkan? Di dalam kitab Ajwibatul Ghulyani dijelaskan, wahal alaihi dilalatun minal kitab. Apakah ada dalil dari kitab Al-Quran tentang tawasul ini? Ulama menjawab, na'am, tentu ada. Amma adillatul kitab alaihi faqauluhu ta'ala. Na'am, tentu ada sekali. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Silakan Anda simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, ini adalah dalil bahwasanya bertawasul itu diperbolehkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Di sini ada kalimat
fi'il amar, artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihil wasilah, carilah olehmu wasilah. Jadi wasilah itu pelantara ya, pelantara. Fahada, ulama menerangkan arti ayat ini, fahada amrun minallah. Dan ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, subhanallah ya, ulama menerangkan bahwa bertawasul itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah keharaman. Jadi ketika kita bertawasul, ini merupakan salah satu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan surah Al-Maidah ayat 35 ini. Ini ada perintah dari Allah. Sedangkan ketika kita melaksanakan perintah Allah, insya Allah kita akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi di dalam halaman 50. Di sini diterangkan bahwasannya dalil ketika tawasul ini dilaksanakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 64, silahkan. Ini adalah dalil-dalil untuk menguatkan kita ketika kita akan melaksanakan tawasul, supaya kita tidak lagi ragu ketika akan melaksanakan amalan tawasul. Jadi bagi Anda yang mungkin sering mengamalkan tawasul, insya Allah akan menambah keyakinan kita ketika kita bertawasul. Dan mungkin ada di dalam keraguan kita, di antara kita yang masih ragu, mungkin 90% kita suka mengamalkan, akan tetapi yang 10%-nya kita ada sedikit keraguan, boleh gak sih tawasul ini? Nah, insya Allah video ini akan lebih meyakinkan dan memantapkan kita ketika kita bertawasul dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam halaman 50 kitab Ajwibatul Ghaliyah, wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarulahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya orang-orang yang mendolimi dirinya, ini mendolimi di sini adalah menganiaya dirinya, idzalamu anfusahum, orang-orang yang mendolimi dirinya, ja'uka, datang kepadamu wahai Nabi Muhammad. Nah, ini orang yang zalim, orang yang sudah mungkin melakukan kesalahan, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ja'uka, datang kepada Nabi. Nah, fastaghfirullaha, kemudian orang yang menzalimi tersebut, orang yang sudah berdosa tersebut meminta ampun kepada Allah. Jadi meminta ampunnya itu enggak langsung kepada Allah, datang dulu kepada Nabi. Nah, ini dalil ya, dalil. Datang dulu kepada Nabi baru meminta ampun kepada Allah. Nah, kalau tawasul itu diharamkan, ngapain meminta ampun kepada Allah harus datang dulu kepada Nabi? Nah, ini dalil ya, contoh dari sebuah ayat, dalil dari sebuah ayat. Fastaghfirullah, kemudian meminta ampun kepada Allah. Datang dulu kepada Nabi, kemudian meminta ampun kepada Allah. Wastaghfarulahumur rasul, kemudian Rasul memintakan ampun untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, lawajadullaha tawwabar rahima. Pasti Allah Subhanahu wa taala menerima pengampunan tersebut, menerima tobat tersebut dan menyayangi mereka. Subhanallah. Ini adalah dalil bahwasanya bertawasul itu boleh ya. Seperti halnya kita berdoa, boleh, silakan. Kalau Anda pede, mungkin merasa diri suci, langsung meminta kepada Allah, silakan, nggak ada yang ngelarang. Akan tetapi mungkin Anda kurang pede, kemudian kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya para rasul, itu akan lebih baik dan akan lebih cepat insya Allah ijabahnya. Dikarenakan orang yang berdosa pun ketika datang kepada Rasul kemudian meminta ampun kepada Allah, bukan kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikan permohonan ampunan mereka kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahima, pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, ini adalah tawasul. Kalau misalkan tawasul itu tidak boleh, ja'uka fastaghfirullaha, kata Allah mungkin, ngapain datang dulu ke Nabi? Udah langsung aja ke saya minta ampun mah. Nah, mungkin seperti itu. Ini enggak. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lawajadullaha tawwabar rahima, ketika orang yang mendolimi, ketika orang yang berdosa tersebut datang kepada Rasul untuk memintakan ampun kepada Allah, mungkin kurang pede kalau minta ampun langsung kepada Allah. Udahlah, kita datang aja kepada Nabi, semoga Nabi mendoakan kita supaya kita diampuni oleh Allah. Nah, ini adalah hal-hal dalil bahwasanya tawasul itu boleh. Kemudian ada lagi yang pintar, ya itu kan tawasulnya kepada Nabi yang masih hidup. Tapi ketika nabinya sudah mati, nggak boleh tetap. Nah, ini ada di sini dibahas nih dalam kitab Ajwibatul Ghaliyah halaman 51-nya, silahkan Anda buka. Bolehkah kita bertawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal?
di sini diterangkan mad-dalilu ala jawazi tawassul bil amwat, apa dalil kebolehan ketika kita bertawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, di sini dijelaskan, dijawab walau annahum idzalamu anfusahum, ayat yang tadi itu bahwasanya fa innal ayah, bahwa ayat yang tadi itu amatun, itu umum, tidak dikhususkan ketika Nabi masih hidup. Di sini diterangkan ayatnya itu adalah ayat umum. Fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, ketika baik ketika Nabi masih hidup, ad-dunyawiyatu masih hidup di dunia, wa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini pun berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Artinya meninggal di sini adalah wantiqaluhu ilal hayatil barzakhiyah, ketika Nabi sudah pindah alam kepada alam barzakh. Nah, ini pun masih diperbolehkan bertawasul kepada orang-orang yang sudah tidak ada di dunia ini, sudah pindah ke alam barzakh. Karena sebetulnya Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggal ya, tidak mati layaknya seperti kita. Karena silakan Anda perhatikan, ketika kita bertawasul pun kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak ila ruhi ya, tidak ila ruhi Nabi Muhammad, enggak, tapi tetap ila hadratin Nabiyil Mustafa. Itu dikarenakan menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggal, tidak mati layaknya seperti kita. Akan tetapi wantiqaluhu, Nabi Muhammad SAW itu hanya intiqal, pindah alam ya, intiqalul alam. Jadi hanya pindah alam saja, dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi tidak meninggal. Makanya di dalam kita bertawasul bahasanya adalah ila hadrati. Begitupun ketika kita bertawasul kepada para wali, sebaiknya adalah ila hadrati. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ketika kita bertawasul kepada para wali itu bahasanya dengan ila ruhi, akan tetapi yang kebanyakan para ahli hikmah bertawasul kepada para wali itu tidak ila ruhi, akan tetapi dengan ila hadrati. Kenapa? Karena para wali itu tidak meninggal, hanya pindah alam saja. Seperti hanya kita bertawasul kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, itu juga beliau tidak meninggal ya, tidak, para wali itu tidak meninggal. Apa buktinya? Silahkan Anda gali makomnya para wali. Kalau mereka itu mati, mungkin jasadnya sudah busuk dimakan cacing tanah dan hewan-hewan melata di dalam tanah tersebut. Akan tetapi dikarenakan mereka itu jasadnya masih hidup, dijaga oleh para malaikatnya Allah, makanya tidak busuk sama sekali, bahkan mengeluarkan aroma-aroma yang harum, sangat wangi, dikarenakan mereka selalu diberikan kewangian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu penjelasan dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang membolehkan tentang tawasul. Jadi kalau kita bahas tentang tawasul dalam kitab Ajwibatul Gholiyah ini tidak akan cukup dengan waktu satu hari, bahkan mungkin satu bulan tidak akan cukup ya. Ini karena penjelasannya sangat panjang, yang pada intinya bertawasul itu adalah boleh baik kepada orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, itu silahkan boleh bertawasul, dengan catatan minta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil-dalil tawasul. Masuk kepada pembahasan video ini, lalu bagaimana cara bertawasul yang betul. Nah, ini kebanyakan orang yang tidak paham, aduh tawasul itu bagaimana ya. Nah, ini tata caranya adalah, yang pertama, misalkan di dalam video saya sampaikan silahkan Anda bertawasul kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani misalkan. Nah, silahkan Anda bacakan Fatihah kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kalimahnya cukup dengan seperti ini saja, ila hadrati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Fatihah. Nah, seperti itu aja cukup. Atau mungkin Anda tidak suka, atau mungkin Anda tidak bisa dengan bahasa Arab, cukup dengan kalimah bahasa Indonesia saja. Misalkan, ya Allah, saya sampaikan pahala bacaan surah Al-Fatihah ini kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, misalkan seperti itu. Kemudian silakan Anda baca Fatihah satu kali. Nah, setelah itu baru silakan Anda berwirid dari amalan-amalan yang sudah saya sampaikan pada video channel Majmu'atul Hikam misalkan. Kemudian setelah itu silakan Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya memohon kepadamu. Kemudian Anda silakan bertawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul. Kalimahnya, doanya seperti ini cukup. Ya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, mintakanlah kepada Allah. Nah, seperti itu. Itu adalah kalimah-kalimah tawasul. Misalkan dilanjutkan, mintakanlah kepada Allah supaya hajat saya ini segera dikabulkan oleh Allah.
Nah, nanti Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani akan memintakan kepada Allah, akan berdoa kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya adalah mintakanlah kepada Allah. Nah, ini kita tetap meminta kepada Allah. Misalkan kita bertawasul, ini wabil khusus ya, subhanallah, ini dengan tawasul kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah. Nah, ini kita minta kepada Allah melalui Rasulullah supaya hajat saya ini dikabulkan. Doakan saya ya Rasulullah supaya Allah mengkabulkan hajat saya, supaya hutang saya lunas. Nah, inilah yang disebut dengan tawasul. Jadi inilah tata cara tawasul yang sebetulnya harus Anda ketahui. Jadi tawasul itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh para ulama, dan bahkan ini banyak ulama-ulama yang mengamalkan tawasul ini dikarenakan mereka ingin segera mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Pak Ustadz, masih pusing saya dengan tawasul itu, bagaimana sih? Misalkan saya contohkan lagi. Silakan Anda bertawasul kepada yang pertama Nabi Muhammad SAW. Cukup Anda bacakan saja ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah, ini satu kali. Kemudian silakan Anda bertawasul lagi kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, misalkan khususon ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Al-Fatihah. Atau mungkin sering saya sampaikan, silakan Anda bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Silakan Anda bacakan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Nah, setelah Anda bacakan Fatihah kepada masing-masing yang akan Anda tawasuli, nah, silakan Anda berwirid dari amalan-amalan yang sudah saya sampaikan di channel Majmu'atul Hikam. Setelahnya silakan Anda meminta kepada Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintakanlah kepada Allah. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mintakanlah kepada Allah. Wahai Syekh Abdul Muhyi, mintakanlah kepada Allah. Wahai Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, mintakanlah kepada Allah supaya hajat saya ini, sebutkan hajat Anda, supaya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti yang mendoakan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mendoakan kita lagi Syekh Abdul Muhyi, yang mendoakan kita lagi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Bagaimana tidak cepat Allah Subhanahu wa taala kabulkan, karena mereka adalah orang-orang yang sangat Allah cintai dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tawasul yang mungkin terlalu panjang kalau kita bahas di sini. Insya Allah mudah-mudahan video kali bisa menambah keyakinan kita ketika kita akan bertawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tawasul yang diajarkan oleh para ulama. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.